Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Perilaku Organisasi kelas 2024G. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari rekan kiri saya. Halo, saya Farah Matino Cemutun Rahman dengan NIM akhir 256. Saya Elisa Siombing dengan NIM 265. Saya Amelia Dwi Sabiti dari NIM 295. Saya Yolanika Suwana Amanda dengan NIM 267. Saya Priscilia Bunga Margareta dengan NIM 278. Saya Azhara Nindya Krisna Putri dengan NIM akhir 266. Dan saya Aisyah Ramadhani dengan NIM akhir 261. Nah, setelah kami memperkenalkan diri kami gunanya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, jangan sampai ketinggalan dan ditonton videonya dan stay tune terus. Bye guys. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di perusahaan Profesi Rina. Gimana nih? Udah siap belum untuk kerja hari pertamanya? Sudah siap tentunya, tapi masih ada perasaan campur aduk kan, daerah kan lingkungan baru juga. Habis itu masih mengenal rekan-rekan ya. Dan habis itu ini juga merupakan sebuah keinginan aku agar aku bisa juga bekerja di misi sosial ini. Keren. Kalau boleh tahu motivasinya apa kerja di sini? Pastinya motivasi aku yang pertama itu agar aku dapat berdampak dan berperan bagi orang lain, tentunya bukan hanya diriku saja tapi bagi misi sosial juga. Dan tentunya aku ingin langsung memberikan aksi nyataku secara langsung gitu, seperti itu. Seru-seru sih di sini ya kan. Aku senang sih bisa di sini. Semoga kita dapat bekerja dengan baik ya. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, ada karyawan baru nih. Semangat seperti kamu yang kita butuhkan. Amin Pak, semoga bisa bekerja dengan baik. Iya. Jadi di video tersebut Rina menunjukkan motivasi intrinsik karena terdorong oleh makna pekerjaan, bukan semata-mata untuk imbalan. Motivasi yang kuat, terutama yang bersifat intrinsik, dan mampu membuat karyawan tetap berkomitmen, bekerja dengan semangat, dan mengatasi tantangan dengan lebih positif. Beneran emang mau lembur buat edukasi kuliah tuh. Secara finansial tuh nggak cuan banget loh. Iya sih ya, emang ada pemikiran seperti itu, tapi menurutku sendiri ya, aku kerja di sini juga di visi sosial ini, aku ingin menyerahkan diriku untuk mengabdi juga. Aku nggak terlalu mikirin finansial, tapi aku ingin bagaimana aku bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain, tentunya bukan hanya bagi diriku saja. Aku juga nanti bisa menambah pengalaman dan aku ingin melihat bahwa lingkungan sosial kita tuh seperti itu, gitu sih. Bagus sih. Kalau aku sendiri sih, kalau kerja sih emang buat cari-hari gitu. Bagus sih kalau kamu gitu. Iya, itu tergantung lagi ke orangnya ya. Mungkin nilai sesama itu beda gitu. Di dalam penjelasan video tersebut, nilai merupakan keyakinan yang mendalam tentang yang dianggap penting, baik dan benar. Nilai membentuk cara seseorang memandang dan menentukan prioritas dalam hidup dan pekerjaan. Dalam kesimpulan tersebut, Elisa menjunjung tinggi nilai idealisme, dampak sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Dan sikap Andre lebih menjunjung nilai pragmatis seperti keamanan finansial dan kestabilan. Nilai pribadi yang selaras dengan nilai organisasi akan memperkuat keterlibatan dan rasa tanggung jawab kepemilikan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ketidaksesuaian nilai bisa memicu konflik internal dan penurunan motivasi. Selamat siang Elisa. Maaf nih mengganggu waktu kerja kamu ya. Saya di sini manggil kamu, cuma mau nanya kok gimana sih kepuasan kerja kamu setelah 1 bulan di sini dan gimana perasaan kamu? Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya yang telah menanyakan tentang kepuasan kerja saya selama sebulan di kantor ini. Jujur dari saya merasa puas tentang kerja di kantor ini. Saya dapat
mendapatkan pengalaman yang baru yang belum saya pernah jumpai sebelumnya, yang dimana karya-karya juga asik, komunikasi juga lancar. Begitupun saya juga menyesuaikan diri dengan mudah, beradaptasi juga dengan enak seperti itu. Dan untuk masalah beban kerja dan finansial saya merasa cukup dan saya merasa puas dengan apa yang saya harapkan seperti itu. Dan tentunya saya ingin juga dapat berdampak dan bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi diri saja tapi langsung secara nyata seperti itu mungkin Pak. Wah, senang banget sih saya mendengarnya ya. Semoga kehadiran kamu memberi warna dan perkembangan deh bagi perusahaan kami, dan juga semoga kamu makin betah bekerja di sini ya. Ya Pak, semoga saya juga mengharapkan itu. Semoga saya juga lancar untuk ngomong berkomunikasi dengan karyawan. Saya juga dapat betah-betah di sini seperti itu Pak. Saya ucapkan terima kasih loh Pak. Iya, sama-sama ya. Jadi di video tersebut Rina sangat merasa puas dengan hasil kerjanya karena sesuai dengan nilai dan tujuannya, serta ia sangat merasa diapresiasi. Kepuasan kerja dapat meningkatkan retensi karyawan, produktivitas, dan loyalitas, sedangkan ketidakpuasan kerja dapat membuat burnout, stres, dan turnover. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Setelah saya baca laporan pada minggu ini, saya melihat adanya tidak tercapainya target pada minggu ini. Apakah di antara rekan-rekan sekalian ada yang punya ide? Kita bisa review proses kampanye sosial kita Pak, tapi pertama-tama saya akan apresiasi Elisa dulu, karena dia walaupun dia baru, dia tuh udah kerja keras positif untuk melaksanakan tugasnya yang sangat berat. Baik, terima kasih Pak. Dan saya anggap ini merupakan suatu proses saya dalam perusahaan ini, karena kan bagaimanapun saya merupakan suatu karyawan baru yang dalam perusahaan ini. Ini merupakan, walaupun ada kegagalan dalam untuk mencapai target pada minggu ini, saya harap ini kegagalan bukan hanya berhenti di situ saja. Ya, kadang kita terlalu idealis kan, realita nggak semudah itu. Ya, seperti itu Pak. Dalam penjelasan materi sikap tersebut, sikap merupakan respon emosional atau evaluatif terhadap objek, orang, atau situasi. Sikap bisa positif atau optimis, terbuka, dan negatif. Dari kesimpulan tersebut, Elisa menunjukkan sikap positif terhadap kegagalan sebagai pembelajaran, sedangkan sikap Rian memperlihatkan sikap skeptis dan cenderung pasrah. Dalam sikap positif membuka ruang untuk inovasi dan kerjasama yang sehat. Sikap negatif bisa menurunkan moral tim dan menghambat produktivitas. Mel, karyawan di sini tuh kok banyak yang bilang menyenangkan banget ya kerja di sini tuh. Padahal kerja di sini tuh tekanannya tinggi banget. Bisa jadi ya, persepsi itu berbeda buat Alexandre. Misalnya gini, tekanan tuh menurutku sama menurut Elisa tuh beda. Menurut Elisa tuh biasanya tantangan yang bisa dia bikin benar-benar gitu. Oh, mungkin aku sih ya harus ubah cara pandang gitu sih. Iya, kan nggak semua orang gitu ya. Iya. Jadi ini ada penjelasan dari cerita Adi sebelumnya. Persepsi adalah cara individu menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Persepsi dipengaruhi juga dari kepribadian, pengalaman, latar belakang, dan nilai. Kesimpulannya dari cerita tadi, Rian itu menganggap tekanan itu sebagai beban, sedangkan Elisa menganggap tekanan itu sebagai hal yang positif. Jadi persepsi itu mempengaruhi cara seseorang untuk bersikap, berinteraksi, dan bekerja. Dan dua orang itu bisa melihat dari situasi yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen harus memahami perbedaan persepsi untuk menciptakan harmoni kerja. Dan kesimpulan semuanya, cerita ini kesimpulan dari keseluruhan akhir video. Kesimpulan dari video semuanya tadi adalah organisasi dan tim yang bagus itu bukan hanya dilihat dari hasilnya saja, melainkan bagaimana kita tumbuh sebagai individu dan tim itu sendiri. Kita juga butuh motivasi yang tepat, nilai yang kuat, sikap yang positif, perspektif yang terbuka, dan tentu saja
kepuasan kerja agar tetap berkembang. Terima kasih. Itu sekian dari kelompok 1. Mantap. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan sama-sama video ini, semoga dapat berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, jika ada kata salah dan perbuatan, kami mohon maaf, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum. Gimana rasanya di pertama kerja? Jangan ketawa lah, aku nggak ketawa, aku nggak lihat. Hai Bung, hari yang cerah. Selamat. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Apa sih? Dia senyum sendiri gitu di kamera tiba-tiba. Ya ulang. Sering neng. Jadi kesimpulan dari keseluruhan video tadi adalah organisasi dan tim yang bagus bukanlah hanya dilihat dari individu